Tapi yang menjadi inti bahasan adalah hadis yang akan beliau sebutkan. Dari Sulaiman bin Bilal, dari Abdullah bin Yasar al-A'raj, Salim bin Abdullah menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Nabi SAW, beliau bersabda. Hadis ini isnadnya sahih, akan tetapi sebagian ada di antara ulama yang mengatakan hadis ini marfu'. Kata Nabi SAW, "Thalathatun la yadkhulul jannah, al-'aqu liwalidayhi wad-dayyus wa rajulatun nisa." Tiga golongan manusia yang tidak akan masuk surga, yaitu orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kalau dia meninggal tidak sempat taubat. Yang kedua, saksi bahasan kita adalah orang yang tidak punya kecemburuan terhadap perbuatan nista istrinya. Dayyus, istrinya dibiarin memimpin, istrinya dibiarin buat semaunya. Gak ada ragu-ragu, dia gak punya wibawa, gitu kan? Gak punya wibawa. Seorang ikhwah pernah mengeluh sama saya, "Ustaz, sebelum istri saya kerja, saya temukan istri saya ini patuh sekali, suka, salihah. Begitu ada pendapatan, dan ini perlu akhwat hati-hati. Syaitan selalu menjebolkan wanita itu di harta. Harta ini fitnah paling besar bagi wanita. Laki-laki dasarnya memang karena dia kerja, sudah terbiasa dengan duit, sudah biasa. Perempuan itu berbeda. Ada faktor masalah di sini. Kalau dia sudah punya pendapatan, kebutuhan terhadap lawan jenis, kebutuhan kepada suami, kebutuhan pada ayah, itu bisa hilang, bahkan bisa membangkang, dan itu terjadi banyak kasus. Rupanya istrinya mengatakan, dia bilang, "Ustaz, istri saya tiba-tiba waktu minta izin, karena dia bilang mau bantu saya, dia juga sarjana, dia mau kerja supaya punya pendapatan, jadi bisa beli mobil, bisa beli rumah, daripada kontrak terus, naikin juga motor." Maka saya izinkan awalnya. Ternyata di tempat kerjanya ini dapat jabatan yang bagus. Gaji dia bisa double. Gaji si akh ini 3 jutaan, gaji istrinya bisa 7 jutaan. Semenjak punya gaji besar, selalu pulang telat. Sudah nggak ada lagi kewajiban masak dan apa sajalah di rumah, ya. Sudah tidak dijalankan anak-anak, sudah terbengkalai, sudah pakai baby sister saja. Kemudian yang luar biasa, dia bilang, setiap kali ada sesuatu saya ingatkan, jangan terlalu malam pulang, tiba-tiba marah, emosi. Dan pernah saya temukan pulang, saya ditelepon minta dijemput dengan motor, dia turun dari mobil bersama dengan Pak Camat atau siapa gitu, dari luar kota. Saya tanya, "Kamu dari mana?" "Dari luar kota." "Kok bisa berdua sama laki-laki? Ini bukan mahram." "Oh, ini Pak Camat yang bawa saya dari sana." "Sudahlah, nggak usah banyak tanya, kalau kamu nggak suka cerai aja." Bahasa gitu. Ini waktu cerita sama saya di dekat masjid gitu kan, saya lihat wajahnya, apa yang saya harus bilang? Istrinya sudah salah jalan sama laki-laki, terus bilang lagi kalau nggak suka ceraikan saya. Luar biasa ini. Ini kalau terjadi pada saya, naudzubillah, saya langsung ceraikan. Nggak mungkin, udah salah, udah melanggar agama, nusyud ini. Kemudian tambah lagi kalau kau nggak suka ceraikan. Subhanallah. Tapi akhi ini, saya bilang, "Kenapa nggak diceraikan akhi?" "Ustaz, anak-anak kesian, saya juga bingung gini-gini." Ya sudah, kalau antum mau bertahan, kembali kepada hadis Nabi SAW. Kepada seorang sahabat yang pernah mengatakan, "Ya Rasulullah, inna imra'ati la taruddu yadul lamis." Istriku tidak pernah menolak jamaah tangan laki-laki lain. Kata Nabi SAW, "Talliqha." Spontan Nabi bilang, ceraikan. Nyakitin hati kamu itu, jangan ditahan gitu. Biarin dia pergi sama laki-laki lain. Allah akan gantikan kok. Tapi sahabatnya bilang mengatakan, "Walakinni uhibbuha." Tapi saya mencintainya. Kata Nabi SAW, "Amsikha." Kalau itu terserah kamu, pertahankan, silakan. Tapi dengan konsekuensi tadi ya, sakit hati dan seterusnya. Kalau kau bisa dakwah ya silakan. Tapi perintah Nabi yang pertama adalah jangan bersama, nggak boleh. Jadi coba yang paling pertama teman-teman sekalian harus dijaga kepemimpinan antum di rumah. Naungin, lindungi, tapi ada hal-hal peraturan yang tidak boleh dilanggar sesuai dengan hukum agama. Bukan otoriter, tapi memang ada otoritas dari langit kepada kita untuk memimpin. Jelas semuanya. Kemudian teman-teman sekalian harus juga kita mengingatkan pada istri juga harus tahu, bukan berarti terbukanya pintu rezeki, adanya bisnis, adanya pendapatan, adanya pekerjaan membuat nusyud kepada suami. Ini nggak boleh nih, hati-hati. Banyak wanita yang begini akhirnya cerai sama suaminya, terhina. Allah subhanahu, banyak kasus saya temukan masalah rumah tangga, akhirnya Allah hinakan
cerai sama suaminya, suaminya ini saleh. Allah mudahin menikah dengan laki perempuan yang salehah, lalu si laki perempuan ini akhirnya butuh laki-laki, menikah sama laki-laki lalu dihinakan, dipukul lah, diambil hartanya habis. Itu tidak satu dua yang terjadi, banyak yang terjadi. Allah SWT maha melihat, maha adil. Hati-hati, ada campur tangan Sang Pencipta dalam kehidupan kita. Salah, walaupun kita bisa memutarbalikkan fakta di depan orang, depan manusia, tapi di hadapan Allah tidak bisa. Pasti akan datang hukumannya. Maka harus hati-hati dengan poin-poin seperti ini, teman-teman sekalian. Dayyus adalah salah satu dari 3 orang yang tidak akan masuk surga. Di antara tadi Dayyus. Dayyus ini laki-laki yang membiarkan perempuan atau istri dalam keadaan salah.